Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka meskipun melalui pembelajaran jarak jauh. Harapannya kalian mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat dan penuh disiplin. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru ingin memperkenalkan diri. Pak Guru bernama Hendra Yoga Gatama. Insya Allah pada tahun ajaran 2020-2021, Pak Guru diamanahi sebagai pengampu IPA di kelas 8G dan kelas 8H. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar pembelajaran pada hari ini dimudahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku, silahkan sebelum pembelajaran dimulai kalian siapkan terlebih dahulu buku tulisnya beserta alat tulis, kemudian kalian buka modul kalian kelas 8. Silahkan kalian buka halaman 4 dan halaman 5. Baik, sudah dibuka semua anak-anakku? Ya, terima kasih. Baik, silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa yang pemuda ini lakukan? Ya, pemuda sedang melompat menggunakan papan luncurnya ya, skateboard. Kira-kira kalian bisa memainkannya? Harus hati-hati ya, jika ingin bermain. Nah, pada hari ini materi yang akan kita bahas berkaitan dengan apa yang pemuda tersebut lakukan ya, dengan papan luncurnya. Oke, sudah siap ya? Di sini Pak Guru ada sebuah pertanyaan untuk kalian. Coba kalian perhatikan. Nah, pertanyaannya adalah kalian mencari persamaan gambar berikut ya. Gambar apa saja yang akan Pak Guru tampilkan? Nah, yang pertama adalah gambar apa ini? Putri malu sekali. Kemudian gambar selanjutnya adalah hewan cita sedang mengejar mangsanya. Yang ketiga adalah seorang pembalap. Tadi malam ada tayangan MotoGP ya. Kalian melihatnya. Baik. Nah, dari ketiga gambar tersebut coba cari persamaannya. Ya, persamaannya adalah mereka sama-sama bergerak. Putri malu ketika disentuh oleh tangan kita atau oleh suatu benda, dia akan mengatupkan daunnya. Kemudian seekor cita ketika mengejar mangsanya, dia tidak berjalan tetapi dia berlari. Kemudian seorang pembalap yang menggunakan motornya, dia bisa berpindah posisi dari garis start menuju garis finish. Nah, bersamanya adalah mereka apa? Sama-sama bergerak, kan? Sama-sama bergerak karena mereka adalah makhluk hidup. Sudahkah menemukan persamaannya? Sudah ya. Bagus sekali. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut. Sebuah kereta meninggalkan stasiun, ya kan? Meninggalkan stasiun.
Pak Guru di sini ada 3 pertanyaan, coba kalian jawab ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah kereta bergerak terhadap stasiun? Bagaimana jawabannya anak-anak? Bergerak? Betul sekali, jawabannya adalah bergerak. Apakah penumpang kereta bergerak terhadap stasiun? Penumpang ya, misalnya kamu sedang ada di dalam kereta ini, apakah kamu bergerak terhadap stasiun di sini? Ya, jawabannya bergerak. Selanjutnya, Pak Guru yang bertanya, apakah penumpang kereta, misalnya kamu ya, yang berada di sini, bergerak terhadap kereta ini yang sedang meninggalkan stasiun? Ya, jawabannya adalah tidak ya, tidak bergerak. Kok bisa? Padahal kita bergerak terhadap stasiun, tapi kita tidak bergerak terhadap kereta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa? Ya, materi gerak. Coba dari pertanyaan tadi sebutkan penjelasan dari gerak itu sendiri. Bisa coba kamu Mas, coba disebutkan. Mbak yang sebelah sana coba disebutkan ya, apa itu bergerak. Bagus sekali. Pengertian gerak. Nah, di sini apakah sebuah benda itu bergerak atau tidak, harus kita lihat dulu titik acuannya atau patokan. Nah, gerak adalah perubahan posisi benda tersebut terhadap titik acuannya itu. Ya. Perubahan posisi benda terhadap titik acuan atau patokan. Nah, coba kita lihat kembali gambar ini. Kereta, ya. Apakah bergerak kereta? Kita tentukan dulu acuannya adalah stasiun. Posisi kereta apakah berubah terhadap stasiun? Berubah. Berarti kereta tersebut adalah bergerak. Selanjutnya, penumpang kereta ya, misalnya kamu ada di dalam ini, apakah posisimu berubah terhadap acuannya di sini apa? Stasiun? Ya, berubah. Berarti kamu bergerak. Nah, selanjutnya yang ketiga ini, apakah penumpang kereta, ya, di sini misalnya kamu lagi, posisimu berubah tidak terhadap kereta? Tidak berubah, jadi kamu tidak bergerak terhadap kereta. Di sini penting sekali menentukan posisi sebuah benda terhadap acuannya. Acuannya apa sih? Nah, nanti kita bisa mendefinisikan apakah benda tersebut bergerak atau tidak. Nah, tadi nih, benda bergerak ketika mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Ya. Misalnya mic ini adalah acuannya. Ini jari Pak Guru. Apakah jari Pak Guru bergerak? Coba Pak Guru gerakan. Di sini acuannya, di sini apa yang bergerak, pindah tadinya di sini ya, dekat, pindah ke sini berarti dia bergerak. Kemudian benda dikatakan tidak bergerak ketika benda tersebut tidak mengalami perubahan kedudukan. Misalnya tadi kamu di dalam kereta, kamu tidak berubah apa posisinya terhadap kereta, jadi kamu tidak bergerak terhadap kereta. Kami sini paham anak? Coba yang belum paham angkat jari, silahkan ditanyakan. Tidak perlu takut, di sini bebas berpendapat tetapi sopan. Silahkan ditanyakan. Nah, jadi dari pengertian gerak tadi, Guru ingin menyimpulkan
gerak itu adalah perubahan posisi terhadap titik acuan. Benda bergerak itu mengalami perubahan, tetapi benda tidak bergerak karena benda tersebut tidak mengalami perubahan terhadap titik acuan. Dari pernyataan ini, sehingga gerak dibagi menjadi dua jenis. Gerak sejati dan gerak semu. Gerak sejati apa sih? Di modul kalian sudah dituliskan di sana gerak yang benar-benar terjadi itu sejati. Contohnya sopir mengendarai mobil, dia bergerak. Kemudian pilot pesawat meninggalkan bandara, dia bergerak pesawatnya. Selanjutnya adalah gerak semu, gerak yang seolah-olah benda yang seolah-olah bergerak tetapi sejatinya tidak. Coba ketika kamu sedang dibonceng oleh ayahmu, kalian melihat sekeliling kalian itu bergerak, bukan? Ya. Tetapi benda tersebut sebenarnya tidak bergerak. Rumah tidak bergerak, pohon tidak bergerak. Itu namanya adalah gerak semu. Sampai sini paham ya? Bagus. Jadi Pak Guru lanjutkan. Nah, tadi segalanya ditentukan berdasarkan titik acuan. Nah, di sini Pak Guru ada 3 kotak, ya, hijau, merah, dan biru. Di manakah letak kotak merah? Kalian bisa menjawabnya di sebelah kanan ya, sebelah kanan hijau atau sebelah kiri biru. Tergantung titik acuannya yang mana yang dipakai. Ya kan, sebelah kanan maupun sebelah kiri tergantung titik acuan. Nah, di sini ada tank. Posisi 1 di sini, acuannya di sini. Nah, tanknya bergerak menjadi posisi 2. Posisinya berubah kan? Ketika bergerak posisi 1 di sini, setelah mengalami gerakan, posisinya berubah menjadi posisi 2. Jadi ada perubahan posisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Kalian kan pernah bertanya kepada teman kalian, jarakmu berapa sih dari rumah? Si Derja ke Cilacap ini jaraknya berapa ya? Nah, jarak dan perpindahan akan kita bahas. Pengertian jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Misalnya Pak Guru dari Kawunganten ke Sidarja itu jaraknya adalah 15 km. Panjang lintasan yang ditempuh. Jarak itu termasuk besaran skalar. Artinya arah tidak diperhatikan. Meskipun Pak Guru dari Kawunganten ke Sidarja 15 km, tapi belok-beloknya, belok ke kiri, belok ke kanan, atau menuju barat tidak diperhatikan. Itu adalah jarak. Berbeda dengan perpindahan. Perpindahan di sini adalah besaran vektor. Jadi arahnya harus diperhatikan. Misalnya Pak Guru ke Sidarja, dari Kawunganten Sidarja, perpindahan Pak Guru dari Kawunganten ke Gandrung itu 10 km misalnya. Gandrung Sidarja itu 5 km. Di sini arah diperhatikan. Sehingga perpindahan adalah posisi yang diakibatkan oleh gerak benda. Nah, di sini kalian perhatikan saja posisi awalnya di mana, posisi akhirnya di mana. Ini untuk perpindahan. Ya. Perpindahan posisi awal misalnya di Kawunganten, posisi akhir di
Sidarja. Lintasannya mau lewat Gandrung atau lewat Parangpucung tidak diperhatikan, hanya posisi awal dan posisi akhir. Contoh lain misalnya jarak rumahmu ke sekolah adalah 10 km. Ketika jarak, arah tidak diperhatikan. Tetapi ketika perpindahan, kalian harus memperhatikan arahnya. Misalnya dari rumahmu ke sekolah, misalnya ke timur 5 meter, ke selatan 5 meter. Perpindahannya berapa? Di sini yang diperhatikan adalah posisi awalmu di mana? Di rumah. Posisi akhir di sekolah. Ini adalah perpindahan. Nah, coba perhatikan slide selanjutnya agar bisa memahami jarak dan perpindahan dengan baik. Oke, siap? Nah, nih. Di sini ada sebuah kereta, posisinya adalah 0 ya, posisinya adalah 0. Posisi 0, akhirnya di 5. Ya kan? Kira-kira jaraknya berapa, yuk? Jaraknya adalah 5 satuan. Jaraknya adalah 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Perpindahannya berapa? Perpindahannya kalian harus mengikutkan arah. Arahnya kemana nih? Ke kiri apa ke kanan? Ke kanan apa ke kiri? Nah, ini adalah perpindahan. Perpindahannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Arahnya ke kanan. Pak Guru, kok besarnya sama ya, 5 satuan semua? Ya, betul. Besarnya sama 5 satuan, tetapi bedanya adalah ketika perpindahan mengikutkan arah, yaitu ke kanan. Oke ya, coba lagi. Nah, di sini ada pemain skateboard tadi ya. Coba perhatikan. Dia bergerak ke A sejauh berapa ini? Jaraknya 3 satuan. Terus bergerak lagi ke B. Berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4. Jadi total jaraknya berapa yang ditempuh dari posisi awal? Ya, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jaraknya adalah 7. Dari 0 ke B. Berarti penjumlahan Pak Guru? Ya, ini adalah penjumlahan. Karena jarak itu adalah semuanya adalah penjumlahan tanpa memperhatikan arahnya. Arahnya tidak diperhatikan sehingga jumlahkan semua. Dari rumahmu ke sekolah 10 km, berarti jumlahkan semua. Tidak ada arah. Nah, yang gambar kedua, pemain skateboard bergerak ke B 7 ya. Berarti kan di sini kan 7 kan ya. 7. Kemudian jaraknya 7 satuan, perpindahannya juga 7 satuan, tetapi ke ketika perpindahan awalnya gimana? Di 0, akhirnya di B. Lantas di sini tidak diperhatikan Bapak Guru, tidak. Posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal dan posisi akhir yang diperhatikan. Sama-sama 7. Kalau di sini tadi dari O ke A 1,
2, 3. Terus dari A ke B berapa? 1, 2, 3, 4. Jumlahkan 7 sah. Tapi ketika perpindahan tidak memperhatikan lintasannya, tetapi hanya memperhatikan posisi awalnya berapa? 0, posisi akhir di mana? 7, berarti perpindahannya adalah 7 satuan. Sampai sini paham ya anak-anak? Ada yang ditanyakan? Silakan ditanyakan ya, bisa melalui Google Classroom atau di grup WA. Baik, kita coba lagi yuk, biar tambah paham, tambah mudah. Nah, coba lagi. Posisi awal di 0. Dia bergerak kemana nih? Ke 7 ya. Terus, oh ternyata dia balik lagi. Kira-kira jaraknya berapa anak-anak? Jaraknya tadi adalah panjang lintasan. Dari gambar ini bergerak pertama ke B. Berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian bergerak ke A sejauh 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Berarti berapa jaraknya? Total semua lintasan. Ya, betul. Semuanya adalah 11 ya. Nah, coba lagi yang bawah nih, bagaimana bergeraknya. Ketiga. Nah, ketiga saja. Ketika jarak berarti semuanya dihitung. Dari O ke B 7, B ke A 4. Total semuanya adalah 11. Ya kan? Tapi ketika perpindahan, posisi awalnya berapa? 0. Posisi akhirnya di mana? A. Berarti perpindahannya berapa? 1, 2, 3. Oh, dapat 3 dari mana? Coba cek. Jarak 7 satuan, tadi 4 satuan ya. 7, 4. Jadi 11 satuan. Panjang lintasannya berapa? Ketika perpindahan 3 satuan, kok bisa? Anak-anak coba ingat, perpindahan memperhatikan arahnya. Memperhatikan arahnya. Ketika dia bergerak ke B, dari 0 ke B, berarti dia bergerak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arahnya kemana? Ke kanan. Ya kan? Kemudian dia balik dari B ke A sejauh 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Karena arahnya ke kiri, karena arahnya berlawanan, tadi ke kanan, sekarang ke kiri, jadi nilainya bernilai negatif. 7 ke kanan itu positif, 7 dan bergerak ke kiri sejauh negatif 4. Jadi 7 kurangi 4 berapa? 3 satuan. Atau kalian juga bisa melihat posisi awal dan posisi akhir saja. Awalnya di mana? 0 dan akhirnya di 3. Berarti perpindahannya adalah 3 satuan ke arah mana? Ke kanan. Sampai sini sudah paham anak-anak? Coba yang bertanya silahkan bertanya, jangan malu-malu. Fisika
IPA ini tidak memberatkan, tapi syaratnya adalah kalian aktif di dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ayo kita latihan. Sekarang mari kita latihan menghitung jarak dan perpindahan. Ketika jarak semua dijumlahkan, ketika perpindahan kalian memperhatikan arahnya. Jika arahnya saling berlawanan, berarti harus dikurangi. Dari kanan ke kiri kan berlawanan. Kanannya positif, kirinya negatif. Ke atas, ke bawah, atas positif. Tapi kalau berlawanan arah ke bawah negatif. Paham ya, anak-anak? Nah, coba kalian hitung jarak dan perpindahannya. Seekor citah bergerak dari hutan A ke hutan B. Hutan A di sini ke hutan B sejauh 10 meter. Selanjutnya citah bergerak ke kota C, maksudnya di sini hutan C, sejauh 2 meter. Dari A ke B, kemudian ke C. Itu tentukan jarak dan perpindahan citah dari hutan A hingga hutan C. Coba kalian cari dan hasilnya coba dikirim melalui Google Classroom. Ya. Nah, silahkan dicari. Baik, untuk kesempatan kali ini Pak Guru cukupkan materinya menghitung jarak dan perpindahan. Selanjutnya kita diskusi di Google Classroom maupun grup WA. Ya. Dan Pak Guru tunggu hasil latihan kalian dengan cara memfotonya dan mengirim melalui tadi Google Classroom dan grup WA. Coba dikerjakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.